Salam jumpa Bapak Ibu, Saudara dalam Tuhan Yesus. Terima kasih sudah mau bergabung dengan ibadah jemaat secara online. Sebelum kita menaikkan ibadah ini, marilah kita siapkan diri membuka Alkitab. Kita akan membaca pada Perjanjian Baru 1 Korintus pasal 13 ayat 8 sampai ayat 13. Saya berharap kita semua sudah mendapatkannya. Untuk itu marilah kita berdoa. Kita berdoa. Terpujilah Bapa dalam Yesus Kristus yang telah memungkinkan kami berjumpa dalam ibadah online ini. Kiranya berkenan Roh-Mu yang kudus hadir bersama kami dalam suasana ibadah ini, dan kami mohon kuasa Roh-Mu akan memimpin kami mengerti dengan benar maksud firman-Mu untuk kehidupan kami selanjutnya. Ini permohonan kami Bapa, kuasai kami semua dalam nama Yesus Kristus firman yang hidup. Amin. Marilah kita membaca 1 Korintus 13 ayat 8 sampai 13. Begini bunyinya: kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap, sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan buat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna akan lenyap. Ketika aku anak-anak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang, sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. Demikianlah tinggal 3 hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Demikianlah Bapak Ibu Saudara pembacaan Alkitab kita pada saat ini. Bapak Ibu, ketika dulu saya masih aktif dalam pelayanan, diundang oleh jemaat yang ada di wilayah pelayanan kami dalam acara ibadah pentahbisan gedung gereja. Gedung gereja yang dimaksud terbilang megah. Karena itu dalam kata-kata sambutan mewakili pemerintah daerah, gubernurnya mengatakan demikian: saya bangga karena di daerah pemerintahan saya ini ada gedung gereja semegah ini. Dia berhenti sejenak, lalu kemudian dia mengatakan, tapi kita harus ingat, membangun gedung jauh lebih mudah daripada membangun gereja sebagai satu persekutuan. Karena dalam persekutuan itu ada orang-orangnya. Orang-orang itu berbeda-beda pandangan pendapatnya. Kalau kita tidak tahu memadukan perbedaan-perbedaan itu, akan menjadikan gereja bisa lemah, bisa rapuh. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita ikuti pembacaan kita tadi pada 1 Korintus pasal 13 ayat 8 sampai 13 itu, maka kita akan menemukan Rasul Paulus juga menemukan
kondisi pelayanan seperti ini. Karena itu dia mengatakan, tersirat dalam beberapa ungkapan pembinaan imannya adalah bahwa jemaat itu adalah persekutuan orang-orang yang berbeda. Tetapi perbedaan itu adalah bagian dari persekutuan, saling melengkapi. Karena itu dia mengatakan pada pasal 12, banyak anggota tapi satu tubuh. Apa yang mau disampaikan oleh Rasul Paulus ini, karena dia menyadari bahwa jemaat Korintus yang belum lama berdiri sebagai satu jemaat itu terdiri dari berbagai latar belakang warga jemaat. Ada warga jemaat yang memiliki pengetahuan atau pendidikan yang lumayan bagus dan baik, tapi ada kelompok jemaat yang terdiri dari orang-orang yang status ekonominya lumayan. Di antara dua kelompok itu ada juga kelompok yang lain, yaitu kelompok jemaat yang terdiri dari pekerja-pekerja dan masyarakat biasa. Nah, ini yang mau diamati oleh Rasul Paulus, karena perbedaan itu akan bisa mempengaruhi terbentuknya dan terpelihara persekutuan. Nah, masalah Bapak Ibu muncul di tengah-tengah jemaat Korintus sesuai bacaan kita pada saat ini, ketika Rasul Paulus berpindah tugas dan diganti oleh Apolos. Saat Apolos melayani, ternyata banyak warga jemaat yang terpikat dengan kebolehan-kebolehan Apolos, yang dalam pandangan mereka punya kelebihan tertentu dari Rasul Paulus. Lalu mereka mengidolakan, aku senang dengan Apolos. Tapi ada warga jemaat yang tetap mengidolakan Rasul Paulus. Jadi ada yang mengidolakan Paulus, Apolos, dan Paulus. Di sisi lain, jemaat berada dalam suatu situasi di mana paham filsafat Yunani sedang mempengaruhi kehidupan sosial mereka. Juga ada tradisi-tradisi Yahudi. Nah, dalam situasi itulah Paulus atau Apolos melayani. Dan yang paling membuat masalah adalah kelompok-kelompok yang mengidolakan Rasul Apolos dan Rasul Paulus. Masing-masing kelompok mengunggulkan idolanya. Tanpa terasa, cara ini telah mulai menggoyahkan persekutuan yang sudah terbentuk itu. Dan kemudian karena situasi makin menghangat, maka keadaan atau situasi dan kondisi di Korintus itu diketahui oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus mengetahui dan dia merasa terbeban untuk tidak mengambil bagian dalam menjernihkan dan meluruskan pemahaman yang membuat mereka berkonflik. Karena itu dia menulis surat. Ingat bahasa surat-surat kiriman Rasul Paulus. Nah, Paulus mengirim surat kepada jemaat di Korintus. Dalam suratnya, Paulus menegaskan, Apolos dan Rasul Paulus sama-sama rasul. Mereka juga adalah milik jemaat Korintus. Tapi itu tidak berarti bahwa mereka dapat melakukan seenak hati pada kedua rasul itu. Karena apa? Keduanya adalah hamba Kristus dan bukan hamba jemaat.
sebagai hamba Kristus, baik buruknya pekerjaan pelayanan mereka harus dipertanggungjawabkan langsung pada Tuhan Yesus, bukan kepada jemaat. Karena itu, yang pantas menghakimi kedua rasul itu adalah Tuhan Yesus dan bukan jemaat. Karena Tuhan Yesus adalah kepala persekutuan dan kepala gereja. Bapak, Ibu, Saudara, dengan menjelaskan seperti ini, Rasul Paulus berharap jemaat Korintus akan mengerti bagaimana seharusnya mereka bersikap terhadap Apolos dan Rasul Paulus. Sebab posisi keduanya tidak lebih dari penanam yang menanam dan yang menyiram di ladang Tuhan. Dalam pembacaan, Paulus mengatakan, kamu semua adalah tubuh Kristus dan masing-masing kamu adalah anggota-anggotanya. Tuhan telah menetapkan baik rasul, nabi maupun pengajar untuk memperkokoh persatuan atau persekutuan tubuh Kristus. Memperkokoh persatuan tubuh Kristus yang telah dibangun dengan dasar kasih Allah, bukan kasih dunia. Karena kasih dunia banyak pertimbangan, tetapi berdiri di atas dasar kasih Allah. Penekanan yang Paulus tekankan di sini adalah bahwa mereka harus tahu keutamaan kasih Allah itu. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang mau digarisbawahi oleh Rasul Paulus ini adalah berkaitan dengan yang mereka banggakan selama ini. Ada 3 hal yang dibanggakan oleh jemaat, yaitu kita boleh baca pada ayat 8. Kasih tidak berkesudahan, tapi nubuat 1 akan berakhir. Bahasa roh 2 akan berhenti. Pengetahuan akan lenyap. Itu Paulus tekankan. 3 hal, 3 karunia yang menjadi kebanggaan Paulus itu oleh jemaat akan berhenti. Tetapi kasih tidak berkesudahan. Saudara, mengapa Rasul Paulus menekankan tentang kasih sebagai dasar utama persekutuan jemaat? Karena kasih adalah karakteristik dari Tuhan Allah. Malahan dalam 2 Yohanes pasal 1 ayat 6, 2 Yohanes pasal 1 ayat 6, kasih itu adalah perintah Allah. Jadi karena perintah berarti kasih itu harus dikerjakan, harus dilakukan, atau kasih itu adalah action, adalah tindakan. Dari pemahaman ini, saudara, maka kasih ternyata bukan sekedar kata-kata, bukan sekedar perkataan, bukan sekedar curahan hati, tapi kasih adalah perbuatan, praktek hidup. Dan kemurnian kasih akan teruji jika kita berinteraksi dengan orang lain atau dengan sesama. Karena itu dikatakan kasih itu sabar, kasih itu tidak sombong, kasih itu tidak memegahkan diri, kasih itu tidak cemburu.
Di sini saudara ada aspek pengendalian diri atau pengekangan diri. Sebab menurut Rasul Paulus dalam pemahaman ini, kasih kepada Allah Bapa tidak hanya dengan segenap jiwa, segenap hati, tidak hanya dengan segenap kekuatan, tapi dengan segenap hidup. Itulah inti kasih agape. Karena itu disebut karakteristik Tuhan Allah. Kasih seperti inilah yang diberikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, supaya mereka tahu dari sisi apa atau dalam kondisi bagaimana mereka harus menyelesaikan konflik mereka. Tidak ada kebanggaan yang harus dipaksakan menyelesaikan konflik kecuali kekuatan kasih Allah. Bapak Ibu Saudara, kalau kita hubungkan dengan kehidupan kita setiap hari, apakah kita lebih bagus dari jemaat Korintus? Pasti kita menyadari tidak juga. Memang benar, karena dalam kehidupan banyak kali yang kita lakukan bukan saling mengasihi, tapi saling menghakimi. Contoh, kalau kita berpapasan dengan orang yang kita sebenarnya sudah kenal, pernah menjadi teman, karena mungkin ada sesuatu yang menghalangi, kita enggan untuk menyapa lebih dulu. Kita cuek. Atau kalau ada ini yang kedua, teman kita atau saudara kita yang tertimpa masalah, kita abaikan, kita anggap seperti tidak ada apa-apanya. Sementara Tuhan selalu menciptakan pada kita kesempatan dan peluang untuk saling menunjukkan kasih seorang kepada yang lain, agar kasih yang kita terapkan itu tidak hanya tergantung dari perintah Allah, tapi karena inisiatif kita sendiri. Itu yang Allah mau. Yang terakhir, Tuhan selalu menciptakan kepada kita kesempatan dan peluang untuk memilih dan mengasihi sesama, sama seperti Allah sudah memilih kita dan mengasihi kita. Bapak Ibu, Saudara jemaat, kita bertanya, mengapa kita cenderung lalai melaksanakan atau memaknai waktu-waktu yang Tuhan berikan itu, padahal kita selalu membaca dan mendengar firman Tuhan atau petunjuk Tuhan untuk menjalani hidup. Mengapa? Karena sebenarnya bukan kita tidak sanggup, tapi karena kita terlalu sibuk dengan diri kita sendiri. Kita egois. Jadi, belajar dari firman Tuhan malam ini, kasih yang utama itu baru terwujud secara baik jika kita menerapkannya dalam hubungan dengan sesama. Sebab kasih itu selalu mendorong kita untuk sadar bahwa relasi kita dengan Tuhan Allah dipengaruhi banyak oleh relasi kita dengan sesama atau dengan orang lain. Jadi, kalau begitu, marilah kita terapkan apa yang Tuhan inginkan, karena kasih bukan perkataan saja, kasih bukan ucapan, tapi kasih adalah tindak lanjut, tindakan. Kita
kita harus tindaki. Walaupun kita mengatakan misalnya saya tak sayang orang tua, tapi kita tidak pernah mempedulikan kesejahteraannya, padahal kita bisa dan kita mampu. Paulus bilang, meskipun aku memiliki iman sempurna yang dapat memindahkan gunung, tapi kalau aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Jadikanlah kasih yang kita miliki, Bapak Ibu, sebagai sesuatu yang berguna dan sebagai tanda kedengar-dengaran kita kepada Tuhan. Marilah kita saling mengasihi karena Allah adalah kasih. Amin. Bapak Ibu, Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, marilah sama-sama kita siapkan diri untuk berdoa. Kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Allah yang kami kenal dalam persekutuan kami dengan Juru Selamat Yesus Kristus Tuhan kami. Kami mempersembahkan puji dan syukur Bapa, karena malam ini kami boleh bersama-sama bergabung dalam ibadah rumah tangga meskipun dari rumah-rumah dan secara online. Kuduskan kami Bapa dalam persekutuan ibadah ini untuk selalu sadar bagaimana kami membekali diri untuk melanjutkannya dalam kehidupan kami seterusnya, agar kiranya firman yang kami sudah dengar, pahami dan hayati dapat menghasilkan buah-buah kehidupan yang benar, karena upaya kami berkaitan dengan tanggung jawab iman kami kepada Bapa. Tolonglah kami Bapa, agar semua orang dapat diselamatkan oleh-Mu melalui kesediaan kami meneruskan berita kebenaran dan keselamatan untuk banyak orang. Bapa, malam ini kami berterima kasih karena kami semua masih aman, tenang menjalani kehidupan. Kami sadari bahwa hidup di tengah-tengah situasi kondisi darurat karena tekanan wabah corona ini bukanlah hal yang gampang. Dan kami bersyukur oleh kuasa kasih-Mu yang telah memungkinkan kami mampu menjalani kehidupan ini, kehidupan yang lebih sulit dari yang biasa, sesuai dengan protokol kesehatan dengan baik. Kami sudah mematuhinya, meskipun sekarang mungkin sudah mulai ada kebosanan, tapi kami mohon Tuhan beri kami tetap mempertahankan ketaatan kami pada protokol kesehatan sebagai bentuk ketaatan kami pada kehendak-Mu. Tolong kami, lindungi kami dan luputkan kami dari kekuatan virus corona itu. Kami berdoa kiranya Bapa tetap memberi akal budi bijaksana, kemampuan pada pemerintah bagaimana menolong bangsa Indonesia tercinta ini dari ancaman yang lebih berat akibat virus corona ini. Kami berdoa keluarga-keluarga yang sedang bergumul dan yang sudah menanggung duka cita karena menjadi korban virus corona ini, terus ada dalam rangkulan kasih pertolongan-Mu, agar mereka tidak terus-menerus diperdaya oleh kuasa sakit penyakit berbahaya seperti itu. Berkati kiranya semua mereka yang sudah memberi diri menolong para penderita, mulai dari para dokter, para medis, para perawat, dan semua yang sudah memberi waktu, tenaga, dan dana untuk sama-sama menaklukkan kekuatan virus corona. Terima kasih ya Tuhan, berkenan menolong kami jemaat-Mu melalui gereja-Mu yang tetap setia melaksanakan panggilannya demi hormat dan kemuliaan nama Bapa. Kami berdoa kiranya Bapa berkenan menolong kami di dalam menaklukkan secara tuntas kekuatan virus corona. Kami berdoa tolong orang-orang sakit yang butuh perawatan di luar yang menjadi korban COVID-19, tapi kami berdoa untuk mereka yang mengalami penyakit jantung, kanker, DBD, dan penyakit-penyakit lainnya.
Apalagi bila ada di antara kami ini, Tuhan tolong jangan biarkan kami mengatasi sendiri, tapi beri kiranya jamahan kuasa Roh-Mu untuk kami dapat mengatasi penyakit sesuai dengan kekuatan Bapa. Terima kasih ya Bapa, begitu banyak yang ingin kami sampaikan dalam doa ini, tapi kami penuh keyakinan Bapa sungguh memahaminya. Karena itu berkenanlah mendengarkan doa kami yang akan kami ucapkan bersama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam cobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, sebab Tuhanlah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.